Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfansar Hidayat dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan apa yang jadi laporan praktikum perkerasan jalan. Oke, sebelum kita presentasi, baiknya teman-teman di sini untuk skip dulu merokok karena di sini supaya kita bisa lebih paham dan lebih bisa melihat apa sih yang ada di perkerasan jalan. Oke, lanjut. Pendahuluan. Secara umum, konstruksi perkerasan jalan lumpur terdiri dari lapisan-lapisan di atas tanah dasar, yaitu lapisan tanah dasar yang sudah stabil, lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas, dan lapisan permukaan. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap berbagai jenis bahan dasar perkerasan jalan, yaitu bahan aspal, bahan agregat, dan bahan campuran aspal agregat. Oke, dilanjut. Untuk selanjutnya, ada satuan dan unit. Pada umumnya, satuan yang digunakan untuk bahan adalah satuan metrik. Misalnya, dalam gram atau kilogram untuk satuan berat. Bila digunakan standar unit SI, maka tabel berikut dapat digunakan. Nah, bisa kita lihat di dalam tabel, bahwasanya ini menjelaskan tentang satuan-satuan antar satuan unit. Oke, dilanjut. Nilai viskositas tergantung kepada alat yang digunakan. Dapat dibaca dalam satuan poises, second, derajat, atau centitokes. Oke, kita bisa dilihat di dalam tabel juga. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, mungkin di sini ada definisi agregat. Agregat pada awalnya diartikan sebagai bahan untuk konstruksi yang keras bila dicampurkan dengan massa. Konglomer berbentuk beton, mestik, atau bahan adukan lain. Namun definisi ini dirasa kurang tepat karena banyak agregat yang tidak cukup keras, khususnya pada saat dicampur dengan semen. Oke. Pada poin pertama itu ada words, lalu ada agregat dapat diperoleh secara alamiah ataupun secara masyanal seperti batu pecah dengan berbagai ukuran. Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan kondisi lapangan, cara pengambilan contoh dan jurnal pengujian perlu diperhatikan karena tingkat ketelitian tergantung kepada kualitas dan kuantitas pekerjaan. Oke, dilanjut. Nah, sekarang maju ke agregat kasar. Agregat kasar harus terdiri dari batu pecah atau kerikil pecah yang bersih, kering, kuat, awet, dan bebas dari bahan lain yang mengganggu serta memenuhi persyaratan. 1. Kausan pada 500 putaran maksimum 40 derajat. Yang kedua, keletakan dengan aspal minimal 95 derajat. Ketiga, jumlah berat butir terhadap saringan nomor 4 yang mempunyai paling sedikit 2 bidang pecah. Minimal 50% untuk kerikil pecah. Dan untuk yang keempat, indeks kepepihan butiran terdapat pada 9,5 mm atau 3/8. Maksimal 25%. Dan untuk yang kelima, penyerapan air maksimal 3%. Yang keenam, berat jenis curah minimum 2,5. Dan yang ketujuh, bagian lunak maksimal 5%. Oke, kita lanjut. Agregat halus. Agregat halus terdiri dari bahan-bahan bidang kasar, bersudut tajam dan bersih dari kotoran atau bahan lain yang mengganggu. Agregat halus harus terdiri dari pasir alam atau pasir buatan yang gabungan dari bahan-bahan tersebut dan dalam keadaan kering. Nah, mungkin untuk yang pertama itu adalah nilai set equipment minimal 50. Berat jenis curah minimum 2,5. Dan untuk yang ketiga, perserapan agregat terhadap air maksimal 3%.
Dan untuk yang keempat, pemeriksaan ACB limit harus menunjukkan bahan adalah nol plastik. Kita lanjut. Bahan pengisi terdiri dari abu, batu kapur, semen PC atau bahan nol plastik lainnya. Bahan pengisi harus kering dan bebas dari bahan lain yang mengganggu, dan stabilnya dilakukan pemeriksaan analisis saringan secara basah. Harus memenuhi gradasi sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat untuk gradasi. Oke, lanjut. Aspal adalah bahan perekat yang berwarna coklat tua sampai hitam dengan kandungan utama hidrokarbon. Aspal dapat terjadi semacam alamiah atau hasil dari penyulingan minyak bumi. Aspal semen adalah aspal yang khusus dipersiapkan dengan konsistensi dan kualitas tertentu. Nah, bisa dilihat, bitumen merupakan sistem kolodial yang rumit dan material hidrokarbon pada umumnya. Molekul bitumen terdiri dari aspartanes, resins, and oils. Aspartanes mengandung radiohidrokarbon memiliki besar dari 0,8 antara resin dan oil. Sulit dibedakan, namun secara definisi dapat dikatakan mengandung molekul hidrokarbon dengan rasio karbon hidrogen antara 0,6 sampai 0,8. Sedangkan oils adalah hidrokarbon dengan karbon hidrogen lebih kecil dari 0,4. Lanjut. Aspal keras adalah suatu jenis aspal minyak yang merupakan residu hasil minyak bumi, hasil desilasi minyak bumi pada keadaan hampa udara yang pada suhu normal dan tekanan atmosfer berbentuk padat. Aspal keras biasanya dikelompokkan berdasarkan kekerasan dan disebut penelitian. Persyaratan umum. 1. Berasal dari hasil minyak bumi. Yang kedua, mempunyai sifat sejenis. Yang ketiga, kadar parafin tidak melebihi 7%. Yang keempat, tidak mengandung air dan tidak berbusa jika dipanaskan sampai 175 Celcius. Dan B, berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat seperti pada tabel 1.3. Aspal cair. Aspal cair adalah aspal minyak yang pada suhu normal dan tekanan atmosfer berbentuk cair, terdiri dari aspal keras yang diencerkan dengan bahan pelarut. Terdapat beberapa persyaratan aspal cair, antara lain kadar parafin tidak lebih dari 2%. Yang kedua, tidak mengandung air jika dipakai tidak menunjukkan pemisahan atau penggumpalan. Yang untuk poin selanjutnya, aspal cair dikelompokkan berdasarkan pengencerannya, yaitu bila ditambahkan bensin dinamakan rapid charring berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat seperti pada tabel 1.4. Bila ditambahkan bila ditambahkan croncy di mana dinamakan medium sharing berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat seperti pada tabel 1.5. Bila ditambahkan minyak berat dinamakan slow sharing berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat seperti pada tabel 1.6. Oke, kita lanjut. Di sini ada aspal emulsi. Aspal emulsi adalah suatu jenis aspal yang terdiri dari aspal keras, air, dan bahan pengemulsi di mana pada suhu normal dan tekanan atmosfer berbentuk cair. Aspal emulsi dikelompokkan sebagai berikut. Emulsi cetonic terdiri dari aspal keras, air, dan larutan basah sehingga akan bermuatan positif. Dan yang kedua ada emulsi anionik terdiri dari aspal keras, air, dan larutan asam sehingga bermuatan negatif. Kita bisa dilihat di tabel.
Lanjut. Nah, ini adalah tabel-tabel yang saya jelaskan tadi. Kita lanjut. Hal yang perlu diperhatikan di laboratorium. Peralatan yang digunakan untuk memeriksa dan menguji bahan atau campuran bahan, baik di laboratorium maupun di lapangan, pada umumnya adalah alat mahal. Itu sebabnya diperlukan kedisiplinan dan hati-hati dalam menggunakan peralatan laboratorium. Peralatan laboratorium dapat rusak atau tidak berfungsi secara normal oleh karena kekurangan hati-hati sehingga dapat mengakibatkan kesalahan fatal terhadap hasil uji dan analisis. Pertama, timbangan. Yang kedua, oven. Yang ketiga, termostat. Oke, kita lanjut. Landasan. Pengertian agregat menurut para ahli. Menurut Sofia Sukirman, agregat merupakan butir-butir pecahan kerikil, pasir atau mineral lain, baik yang berasal dari alam maupun buatan, yang berbentuk mineral padat berupa ukuran besar maupun kecil atau fragmen-fragmen. Poin kedua, pengertian aspal menurut para ahli. Merriam-Webster, aspal adalah zat bitumen gelap yang ditemukan di lapisan alami yang juga diperoleh sebagai residu dalam penyulingan minyak bumi dan terutama terdiri dari hidrokarbon. Poin ketiga, aspal. Terdapat komposisi aspal terdiri dari senyawa ikatan hidrogen dan karbon dengan komposisi nitrogen, sulfur, dan oksigen yang kecil. Aspal alam disebut juga brea yang diyakini terbentuk pada tahap awal pemecahan endapan organik laut menjadi minyak bumi dengan ciri khas mengandung mineral. Sedangkan aspal minyak sisa tidak. Kita lanjut jenis-jenis aspal. Jenis-jenis aspal yang pertama ada hot mix aspal hot, HMA. Campuran aspal panas. Campuran aspal panas umumnya diproduksi pada suhu antara 150 dan 180 derajat Celcius bergantung pada penggunaan. Campuran aspal yang berbeda dapat digunakan. Untuk detail lebih lanjut tentang campuran aspal yang berbeda, buka produksi aspal dan untuk yang B, warm mix aspal WMA, campuran aspal hangat. Secara signifikan lebih sedikit energi yang terakibatkan dalam akibat lebih sedikit asap yang dihasilkan. Sebagai aturan praktis pengukuran 25 Celcius menghasilkan pengukuran emisi asap dihasilkan sebagai aturan praktis 75%. Selain itu, selama operasinya pengemasan jalan, suhu material lebih rendah, penghasilnya kondisi kerja yang lebih baik bagi awak dan penggunaan jalan lebih awal. Lalu yang C, cold hot mix aspal, campuran aspal dingin. Campuran aspal dingin diproduksi tanpa memanaskan agregat. Penjelasan ini hanya mungkin karena penggunaan bitumen yang diemulsi dalam arti air yang pecah selama pemadatan atau selama percampuran memproduksi lapisan agregat. Kita lanjut. Jenis-jenis aspal untuk keraksan jalan. Yang pertama itu ada aspal alam. Aspal alam adalah aspal asli yang dihasilkan dari sumber daya alam yang berasal dari gunung dan ada juga dari danau. Pemakaian aspal alam terdiri harus melalui proses ekstraksi lebih dahulu, kemudian dicampur dengan minyak pelunak. Yang pertama ada aspal gunung dan yang kedua itu ada aspal danau. Untuk aspal gunung, jenis ini terdapat di Indonesia berupa batuan dengan kandungan kadar aspal 12% sampai 35%. Dari masa keseluruhan lokasi material aspal ini terdapat di Pulau Buton yang gunung aspalnya dikenal dengan nama Asbuton. Pada aspal danau. Aspal danau berdasarkan dari danau
banyak ditemukan di Pulau Trinidad dan Venezuela. Oke, kita lanjut. Aspal buatan. Aspal buatan adalah aspal yang berasal dari penyulingan minyak mentah menjadi bitumen. Minyak mentah terdiri merupakan komposisi dari hidrokarbon. Yang pertama ada aspal cair. Jenis aspal cair diperoleh dari pelarutan aspal keras dengan minyak melalui proses destilasi. Aspal cair diberikan menjadi 3 jenis, yaitu aspal cair cepat mantap, yang bahan pelarut cepat menguap, aspal cair mantap, sedangkan yang pelarutnya tidak begitu cepat menguap, dan aspal cair lambat mantap, yang bahan pelarutnya lambat menguap dengan bahan pelarut solar. Aspal keras adalah hasil dari residu proses destilasi sederhana dari fraksi ringan yang terkandung dalam minyak bumi. Aspal emulsi berasal dari proses emulsi aspal, yang mana proses tersebut adalah proses pemisahan dan pendesperian partikel aspal di dalam air yang sudah mengandung emulsifer. Oke, kita lanjut. Aspal modifikasi. Aspal modifikasi adalah campuran aspal dengan bahan tambahan. Bahan tambahan yang sering digunakan adalah polimer. Yang pertama ada polimer plastomer. Jenis polimer plastomer yang banyak digunakan adalah EVA. Yang kedua ada aspal polimer elastone. Aspal ini sering digunakan pada aspal keras karena dapat memperbaiki sifat geologi aspal yang meliputi penetrasi, kekentalan, titik lembek, dan elastisitas aspal keras. Dan ada juga aspal struktural. Tujuan utama dari campuran aspal ini adalah menyediakan kekuatan struktural agar penyebab beban dapat merata seluruh lapisan jalan. Beban yang terlibat adalah beban dinamis atau statis yang diteruskan ke subtes dasar melalui jalur lapisan agregat. Kita lanjut ke fungsi aspal. Fungsi aspal sebagai material perkesan jalan. Yang pertama, untuk meningkatkan batuan agar tidak lepas dari permukaan jalan akibat lalu lintas. Yang kedua, sebagai bahan pelapis dan perekat agregat. Yang ketiga, lapisan pengikat primer adalah lapisan tipis aspal cair yang diletakkan di atas lapisan fondasi sebelum lapisan berikutnya. Dan yang keempat, lapisan pengikat adalah lapisan aspal cair yang diletakkan di antara jalan yang telah beraspal sebelum lapisan berikutnya dihampar, berfungsi sebagai pengikat di antara keduanya. Dan yang kelima, sebagai pengisi ruang yang kosong antara agregat kasar, agregat halus, dan filter. Agregat atau batu adalah material berbutir yang keras dan kompleks, terdiri dari bulat batu pecahan, abu batu, dan pasir. Di dalam campuran beraspal 90%. Materialnya terdiri dari agregat-agregat sangat berperan penting untuk berkerasan jalan. Klasifikasi agregat. Yang pertama ya ada batuan beku, yang kedua ada batuan sedimen, dan yang ketiga ada batuan metamor. Umumnya yang digunakan untuk campuran aspal adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh yang sering digunakan untuk sebagai campuran aspal. Campuran agregat kasar. Coba kita lihat di tabel. Ini ada standar dan nilai. Di sini kita bisa melihat ada antara nilai max dan ada dari SNI mungkin ya. Lanjut. Ukuran butir, ukuran maksimum, ukuran butir yang pertama ukuran maksimum, yang kedua ukuran nominal maksimum, dan yang ketiga agregat kasar, agregat halus, mineral pengisi, dan mineral abu.
Analisa saringan. Analisa saringan agregat adalah penentuan persentase berat butiran agregat yang lolos dari sel saringan. Kemudian angka-angka persentase digambarkan pada grafik pengujian kebersihan agregat secara visual, dan yang kedua pengujian secara laboratorium. Dan poin aspal. Yang pertama ada aspal hasil dari destilasi. Yang kedua ada aspal alam. Yang ketiga ada aspal modifikasi. Sifat-sifat kimia aspal ada naphthalene dan ada maltene. Sifat-sifat fisik aspal. Yang pertama ada durabilitas. Yang ketiga adesi dan kohesi, dan yang ketiga kepekaan aspal terhadap temperatur. Yang keempat pengerasan dan penuaan. Fungsi aspal pada campuran beraspal. Yang pertama sebagai bahan pengikat dan yang kedua sebagai bahan pengisi. Nah, ini contoh peralatan percobaan. Peralatan percobaan yang pertama ada timbangan, yang kedua ada tabung kimia, dan yang ketiga ada kompor elektrik. Lalu ada spiller, alat pemisah mekanis. Lalu ada pengukur suhu, saringan agregat, dan timbangan. Nah, kita bisa dilihat di sini ada jenis dari hot bin 1, hot bin 2, dan hot bin 3. Dan ini jenis dari abu batu. Jenis contoh HB1. Catatan untuk pemeriksaan agregat halus A, B, C, dan D, B500. Untuk pemeriksaan agregat A, B, F. Kita bisa lihat analisis hasil agregat gabungan. Analisis kesalahan. Simpulan. Pada saat kombinasi agregat beberapa kali sah menentukan persen hot bin. Hal tersebut diperlukan waktu yang banyak untuk mengganti persen dengan ketentuan supaya diperoleh dengan nilai maksimal yang minimal dan tidak melanggar aturan. Penutup, agregat atau batu adalah materi butir yang keras dan kompleks. Agregat dibagi menjadi dua, yakni agregat kasar, agregat halus, dan sedangkan aspal adalah material yang berwarna hitam kecoklatan yang bersifat fisikotis sehingga akan melunak mencari bila terdapat cukup pemanasan, dan sebaliknya fungsi aspal atau bitumen adalah sebagai bahan pengikat dan juga sebagai bahan pengisi. Nah, ini bentuk dokumentasi dari saya yang kemarin mungkin ya bisa dilihat. Ini adalah sebuah metodologi tahapan-tahapan dari apa yang saya kerjakan mungkin ya. Oke, kita lanjut. Dan terima kasih Anda juga tidak menjaga untuk tidak merokok, karena saya yakin ketika Anda tidak merokok, teman-teman bisa benar-benar mendengarkan apa yang saya presentasikan ini, dan semoga apa yang saya presentasikan ini menjadi berkah bagi teman-teman dan mungkin bagi diri saya pribadi. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, salam swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.